Shalom. Ya, kita sudah berdoa dan kita meyakini firman itu adalah Yesus sendiri. Dan firman itu jangan lupa bermanfaat untuk mengajar, untuk menunjukkan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Maka wajar setiap orang Kristen fokusnya bukan menerima, tapi fokusnya menjadi berkat dan berdampak. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 16 ayat 13 sampai ayat 27. Matius 16 ayat 13 sampai ayat 27. Bisa minta tolong satu orang mewakili kita membacakannya buat kita semua dengan catatan. Perhatikan baik-baik, bukan hanya ayat demi ayat, juga kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata, bahkan tanda baca. Silakan yang mewakili kita membacakannya buat kita semua. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin, amin, amin. Sampai ayat 27. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tolong dilanjutkan di tempat masing-masing kalimat ayat firman Tuhan yang berkata, banyak yang dipanggil, apa selanjutnya? Ya, sedikit yang terpilih. Jangan lupa bobot ayat itu bukan gertakan.
itu pasti digenapi. Saudara yang kekasih, itulah Tuhan katakan pada ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tahu saudara sekalian, kegagalan orang Kristen untuk menggenapi yang sedikit, akhirnya menggenapi yang banyak, ialah rata-rata orang gereja menghayati Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Menghayati Jumat Agung, Yesus mati menggantikan kita yang seharusnya kita binasa. Menghayati Paskah, bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan kuasa maut yaitu dosa. Tapi kegagalan orang Kristen ialah tidak menghayati bahwa Yesus akan datang sebagai hakim, meminta pertanggungjawaban kita sekalian. Akhirnya lebih banyak orang gereja itu fokusnya menerima daripada memberi. Tanggung jawab orang Kristen setelah menghayati kedatangannya sebagai bayi lahir Natal, Jumat Agung dan Paskah, ialah seperti kita punya prinsip sebagai orang Kristen, menjadi berkat dan berdampak. Makanya ibadah sejati tidak bicara menerima, tetapi mempersembahkan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, puncaknya yang berkenan kepada Allah. Kalau gereja-gereja terlalu menekankan, datanglah ke gereja yang sakit sembuh, datanglah ke gereja yang nggak punya anak dapat anak, datanglah ke gereja usahamu akan diberkati berlimpah-limpah. Lama-lama itu bisa menyesatkan. Karena bicara menerima. Lain hal kalau KKR. Kalau KKR kita harus khotbah. Yang sakit bisa Tuhan sembuhkan. Beda khotbah KKR dengan khotbah di gereja. Kalau di gereja komunitas imamat yang rajani 1 Petrus 2 ayat 9 supaya kita melakukan kehendaknya. Maka di gereja harus lebih banyak pengajaran membuat umat yang ke gereja itu jadi murid untuk bisa ada proses. Aku makin berkurang. Kenapa berkurang? Karena kita persembahkan. Si aku jadi tuan bagi diriku akan berkurang. Si aku pengambilan keputusan bagi diriku makin berkurang. Bukan saja jangan berbuat dosa lagi. Yang berzina jangan lagi berzina. Yang menipu jangan lagi menipu. Yang pemalas jangan lagi pemalas. Yang sombong jadi rendah hati. Bukan sekadar itu. Tetapi si aku pengendali terhadap diriku harus makin berkurang. Itu proses yang terus-menerus sampai titik hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Makanya kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Sangkal diri pikul salib itu ciri utama ajaran Kristen. Jangan anti kesembuhan. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Kan kita semua niat masuk surga. Kalau sembuh melulu kapan matinya? Ini seringkali kita gagal fokus. Maka kita lihat konteks kebenaran yang kita baca. Ini Matius 16. Matius ada 28 pasal. Kitab Matius, kitab Injil, semua rata-rata kitab. Walaupun tidak semua rata-rata, mayoritas Alkitab kita ditulis secara kronologis. Kecuali Mazmur, Amsal, itu tidak kronologis. Belum tentu Kejadian Mazmur pasal 1 lebih dahulu daripada pasal 102 dan sebagainya.
Karena nggak kronologis. Kalau Matius itu kronologis. Artinya Matius 16 ini menyatakan lebih dari setengah perjalanan Yesus sudah memuridkan murid-muridnya. Karena lebih dari setengah perjalanan, maka wajar Tuhan memberikan pertanyaan evaluatif. Tuhan memberikan pertanyaan evaluatif, guru memberikan pertanyaan evaluatif, beda substansinya. Kalau guru memberikan ujian, pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab, itu tujuannya supaya guru tahu berapa jauh murid-muridnya menyerap materi yang diajarkan. Supaya guru tahu. Kalau Yesus tidak. Yesus menyatakan pertanyaan supaya murid-muridnya tahu. Benar nggak Anda percaya kepada Yesus dengan benar? Nah ini penting. Karena mayoritas orang gereja percaya kepada Yesus tidak menurut Yesus. Itu masalahnya. Mayoritas. Makanya Tuhan bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Maka mulai pertanyaannya ayat 13. Perhatikan ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Halo jemaat sekalian. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, mayoritas orang gereja percaya kepada Yesus, bobotnya dimensi kata orang. Ini sangat serius. Akhirnya nggak bisa bertanggung jawab ketika Yesus datang kedua kali sebagai hakim. Kata orang. Halo Bapak Ibu, jangan serupa dengan dunia ini, berubahlah melalui pembaruan budimu. Sakit kanker nggak serius. Percaya kepada Yesus menurut kata orang itu serius. Ini seringkali tanpa disadari. Satu kali saya bertemu dengan ada seorang jemaat di satu gereja tertentu, nggak perlu saya sebut namanya. Apa dia bilang? Salam pendeta Rituan. Salam. Pak Rituan luar biasa gembala kami. Oh ya, puji Tuhan. Kenapa? Tahu nggak Pak Rituan? Dia berulang-ulang naik ke surga. Dia turun, dia naik ke surga. Dia turun. Saya bilang, jangan begitu. Anda keliru. Lo benar lo Pak Rituan. Anda percaya kata orang. Loh, kalau benar gimana Pak? Itu enggak benar. Maafkan saya, itu bohong. Absolut bohong. Loh kenapa Pak Rituan? Saya tanya Anda, Yesus datang ke dunia jadi manusia, pernah kau tahu? Iya Pak, saya percaya Yesus datang ke dunia. Dia berkorban di kayu salib. Iya Pak, dia bangkit pada yang ketiga. Benar? Terus dia naik ke surga. Iya Pak Rituan. Udah naik ke surga, udah turun belum? Belum Pak, nanti dia turun datang kedua kalinya. Belum turun. Yesus belum turun. Masa gembala kalian naik turun? Halo. Orang di gereja rata-rata percaya kepada Yesus kata orang. Bukan hasil hubungan dia pribadi. Setelah dia dengar firman Tuhan di gereja, dia harus melanjutkan. Jangan lupa mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, merenungkannya siang dan malam. Melalui perenungan ini, baru kita pelaku firman. Melalui pelaku firman Tuhan yang tidak mudah, perlu perjuangan. Proses itu akan membuat kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita harus percaya bukan kata orang. Katamu, hasil hubungan baik dengan Tuhan. Makanya lihat ayat 14. Orang seringkali percaya kepada Tuhan tergantung kesan-kesannya sendiri. Ayat 14. Apa katanya? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Karena dalam konteks
tertentu, sisi lain, Yesus mirip Yohanes Pembaptis di mana khotbah tentang pertobatan. Yohanes Pembaptis saat itu benar-benar sangat ekstrim. Zaman itu, orang sangat menghormati imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat orang Farisi, tapi Yohanes Pembaptis berkata, "Hai ular beludak, berikan dirimu bertobat." Yohanes Pembaptis berani berkata demikian. Itu langka. Tapi Yesus juga berani berkata, "Hai kalian kayak kuburan, bagus di luar, dalamnya bangkai." Oh, kayak Yohanes Pembaptis. Banyak orang percaya kepada Yesus tergantung konsep nilai dia dan ditangkap satu sisi. Atau seperti berikutnya, ada yang menyebut dia Elia. Elia representatif dengan hamba Tuhan yang banyak mujizatnya. Halo Bapak Ibu, nggak salah Anda percaya Yesus pembuat mujizat. Tapi menjadi salah kalau fokus Anda sekedar pembuat mujizat. Yesus banyak menyembuhkan orang, membuat lumpuh berjalan, buta cerita. Tapi menjadi salah kalau itu fokus kita. Atau seperti Yeremia, penuh kasih. Yeremia ini nabi yang penuh ratapan, lemah lembut, menangisi umat yang dilayani dia. Akhirnya banyak orang Kristen excuse. Begitu dengar khotbah yang keras, nggak suka. Kita harus mengenal Tuhan secara utuh. Yaitu apa? Lihat ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Bapak, Ibu, anak-anak muda, Anda harus mempersiapkan diri menjawab pertanyaan ini kelak ketika Yesus datang kedua kali. Ini penting sekali. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Hanya sedikit orang percaya kepada Yesus. Menurut Yesus. Hanya sedikit orang nanti dapat mempertanggungjawabkan imannya. Katamu siapakah aku ini? Bisa menjawab dengan benar. Hasil hubungan yang baik dengan Tuhan. Menjauhi dosa dan kejahatan. Hidup dalam kekudusan. Taat menjadi pelaku firman. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Penyembahan bahasa roh tanpa perbuatan mati. Sakit sembuh, nubuat tanpa perbuatan mati. Ini penting. Makanya Bapak, Ibu, anak-anak muda jangan lupa ada 3 kategori orang percaya di gereja. Pertama, orang percaya kepada Yesus. Mayoritas orang Kristen di gereja percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus beda dengan orang beriman. Jangan lupa, 10 orang sakit kusta, semuanya datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa mereka datang kepada Tuhan Yesus? Karena semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya Tuhan menyembuhkan mereka. Semuanya sembuh. Tapi satu yang mengikuti bagian berikutnya. Mempercayakan diri kepada Yesus. Halo Bapak, Ibu, anak-anak muda. Orang yang beriman itu sama dengan orang yang mempercayakan dirinya kepada Yesus. Orang percaya nggak identik dengan orang beriman. Seringkali bahasa Indonesia agak dangkal memaknai beriman. 10 orang sakit kusta, semuanya percaya sanggup menyembuhkan mereka. Semuanya sembuh. Tapi tidak semuanya menyenangkan hati Tuhan. Cuman satu yang menyenangkan hati Tuhan. Mengapa? Orang yang percaya harus mau bertobat lahir baru. Setelah bertobat lahir baru, harus mau capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk nggak sibuk, konflik tidak konflik dalam rumah tangga,
tetap disiplin baca Alkitab. Kenapa kita disiplin baca Alkitab? Karena kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Kenapa ada orang Kristen aktif khotbah, aktif penyembahan, aktif mimpin pujian, worship leader, singers, aktif pelayanan, tapi malas baca Alkitab setiap hari? Karena orang ini tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Hati-hati, sakit kanker nggak serius. Malas baca Alkitab serius. Ini perlu Anda perhatikan. Supaya Anda mau diproses, percaya kepada Yesus, tidak bobotnya kata orang. Maka kita lanjutkan ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayo Bapak, Ibu, anak-anak muda, silahkan kritisi. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Benar enggak pernyataan Petrus? Benar. Benar. Tetapi masalahnya Anda harus tahu. Satu orang bisa baca Matius 15 ayat 8 dan 9. Matius 15 ayat 8 dan 9. Silakan satu orang baca mewakili kita. Silakan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya. Perhatikan ayat 17. Perhatikan ayat 17. Kalau Anda baca bahasa aslinya, mengandung pengertian yang indah. Sorry, Matius 16 ayat 17. Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Konstruksi ayat ini beda bobotnya dengan kata orang. Konstruksi ayat ini bahwa Petrus mengucapkan kata-kata yang benar bukan lahir dari hubungannya yang baik dengan Tuhan, pemahaman yang benar dan kelakuannya benar. Bukan. Tetapi sekedar Allah menggunakan mulut bibir Petrus untuk mengucapkan yang benar, tetapi belum dari hasil hubungan yang baik Petrus dengan Tuhan yang menghasilkan pemahaman yang benar dan kelakuan yang benar. Belum. Makanya lihat ayat 18-19. Ini seringkali dikutip orang tanpa pemahaman yang jelas. Ayat 18-19. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan, perhatikan, akan, keterangan waktunya akan, belum terjadi, masih akan, mendirikan jemaatku dalam alam maut, tidak akan menguasainya. Ayat 19. Bobotnya masih akan, semua belum terjadi, kepadamu akan. Karena Petrus belum berbobot memaknai Yesus Mesias, anak Allah yang hidup dalam pengertian sebenarnya. Sekedar dipakai Tuhan mulut bibirnya mengucapkan yang benar. Tahu Anda, banyak orang Kristen mengucap nama Yesus dengan benar tanpa pemahaman. Saya kasih contoh. Coba Anda lanjutkan nyanyian ini di tempat masing-masing. El Shaddai, El Shaddai. Lanjut. Allah. Seringkali orang bicara Allah Maha Kuasa tanpa pemahaman yang benar. Makanya kembali kita kepada Matius 16 ayat 20. Sama-sama kita baca Matius 16 ayat 20. Sama-sama kita baca semuanya. Yang lain walaupun mic-nya di mute, dimatikan,
perhatikan, satu orang yang mewakili kita membacanya dengan mic, tapi kita semuanya sama-sama baca serentak. Matius 16 ayat 20. 1, 2, ya. Lalu Lalu Yesus Yesus melarang melarang murid-muridnya murid-muridnya supaya supaya jangan jangan memberitahukan memberitahukan kepada pada siapapun siapapun bahwa ia Mesias. Mesias. Kenapa dilarang? Karena orang khotbah bagus, tapi khotbahnya nggak dilakukan, ini batu sandungan. Orang kalau khotbah bagus, tapi khotbahnya nggak dilakukan, sebaiknya dilarang. Dilarang keras orang khotbah seperti ini. Ada orang khotbah, tapi masih melawan orang tuanya. Satu kali ada pendeta terkenal, pernah saya bimbing waktu SMA dia. Dia bilang sama saya karena dia akrab dari dulu, dia panggil saya abang. Bang, puji Tuhan bang, anak saya khotbahnya bagus. Banyak yang sukai. Apa saya bilang? Puji Tuhan. Tapi jangan lupa saya tanya kamu. Iya bang, kenapa bang? Kamu kan bapaknya. Iya bang, kenapa? Istrimu kan ibunya. Iya bang, kenapa? Jawab, masih ada lawan gak? Masih bang, suka bentak-bentak ngomong kasar. Suruh dia jangan khotbah. Karena kebisaan khotbah, tapi nggak dilakukan, itu batu sandungan. Kebanyakan orang Kristen, mulutnya memuji aku, mulutnya mengucapkan benar, tapi hatinya jauh daripadaku. Dilarang keras Anda dan saya menyebut Yesus itu Tuhan Juru Selamat, Mesias yang hidup. Kalau kelakuan kita masih pemarah, sulit mengampuni, masih suka bohong, suka berzina, homoseks, lesbian. Ini penting sekali. Dilarang dengan keras. Termasuk tadi, Allah Maha Kuasa. Dilarang Tuhan Anda ngomong Allah Maha Kuasa kalau Anda sendirian. Nggak berani lewat kamar mayat. Kalau Anda penakut, mana koneknya dengan Allah Maha Kuasa? Kalau Anda penakut, jangan bilang Allah Maha Kuasa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati. Jangan katakan, dilarang keras Anda berkata dekat Allah tenang. Karena lagu itu kurang cocok dinyanyikan di gereja. Nyanyian itu cocok kau nyanyikan ketika mobilmu dipepet orang. Tenang gak kamu? Ini penting Bapak Ibu, karena iman tanpa perbuatan mati. Jangan sekedar percaya, harus mempercayakan diri terus-menerus, akrab dengan sangkal diri dan pikul salib, supaya pemahaman kita tentang Allah Mesias, anak Allah yang hidup, itu kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Tenanglah ketika istrimu marah-marah, ketika suamimu marah-marah, tenanglah, ada Immanuel, Allah menyertai kita. Tenanglah. Kalau pasangan kita marah-marah, biarkan dia dulu solo karir. Jangan duet lah. Itu Anda mengerti Allah Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Dari kelakuan orang kelihatan orang ini benar-benar percaya kepada Yesus menurut Tuhan Yesus. Orang khotbah bagus belum tentu rohani. Orang penyembahan bahasa roh belum tentu rohani. Halo, ini penting sekali supaya Anda ketika masa penghakiman, Anda tidak menakutkan masa penghakiman. Malah masa penghakiman itu kita tunggu-tunggu. Itu berita sukacita yang indah bagi orang yang sungguh-sungguh. Bukan saja percaya, tapi juga mempercayakan diri kepada Yesus terus-menerus. Mau membaca firman Tuhan, rajin ke gereja, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan. Kalau gagal diulangi, jangan pernah menyerah. Gagal diulangi, sampai bobot Tuhan berkata, orang yang berbahagia, bobotnya bahagia, adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Sudah bahagia enggak para suami mengasihi istri, sekalipun istri masih punya banyak kelakuan yang buruk? Kita mengasihi istri kita nggak ada kaitan dengan kelakuan istri kita.
Kita mengasihi istri kita karena kita mengenal Tuhan, Mesias, anak lain Allah yang hidup. Kita harus mengabdi kepada Dia. Sehingga Tuhan berkata, hai suami, kasihlah istrimu tanpa embel-embel. Nggak ada Tuhan berkata, hai suami, kasihlah istrimu kalau dia lemah lembut. Kalau dia cerewet, hajar aja bleh. Nggak ada. Hai istri, tunduklah pada suami. Sudahkah Anda para istri, bobotnya bahagia tunduk pada suami? Hai umat, bawalah persembahan perpuluhan. Sudahkah Anda dalam konteks bahagia memberikan perpuluhan ke gereja Anda? Hai orang percaya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berkati orang yang mengutuki engkau. Bukankah itu bukan sekedar teori, knowledge? Itu harus dihayati dan dilakukan terus menerus. Sayang, banyak orang Kristen suka mendekati Yesus pembuat mujizat, tapi nggak suka untuk tunduk kepada Yesus supaya taat. Satu orang baca Markus 1 ayat 42. Silakan baca. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Ini penting sekali Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda memperhatikan. Orang percaya fokusnya lenyaplah penyakit kusta orang itu. Orang yang mempercayakan dirinya kepada Yesus, fokusnya keterangan waktu. Catat baik-baik. Jangan lupa sampai mati. Yaitu seketika. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Seketika. Tuhan perlu tahunan membuat orang buta, tahunan atau seketika membuat orang buta celik? Seketika. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Seketika. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Seketika. Apa yang Tuhan sampaikan di balik keterangan waktu seketika, tangkap. Artinya gampang, mudah. Artinya, hai umatku, sakit sembuh, lumpuh berjalan, mayat bangkit, laut terbelah. Itu mujizatku terendah. Tangkap. Kalau itu fokus Anda tidak bicara kekekalan. Anda dapat binasa, Anda bisa menggenapi yang banyak, bukan yang sedikit. Karena yang seketika itu bukan saja mujizat terendah, semua mujizat seketika, catat baik-baik, nggak ada unsur kekekalannya. Semuanya sifatnya sementara. 10 orang sakit kusta seketika sembuh. Seketika. Tapi 9 binasa, 1 yang selamat. Karena 1 melanjutkan dia mempercayakan dirinya kepada Yesus supaya bicara kekekalan. Ini penting. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit. Seketika kan? Bangkit nggak dia? Bangkit kan? Mati lagi nggak? Mati lagi. Karena itu sementara, tangkap. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah. Seketika. Setelah lewat orang Israel. Apakah status Laut Merah itu tetap terbelah atau gabung lagi? Gabung lagi. Karena seketika sifatnya sementara. Tolong jawab Bapak, Ibu, Saudara kekasih. Untuk pelaku firman Tuhan, bisa nggak seketika? Mana bisa? Ada perintah Tuhan buat Anda ibu-ibu. Hai istri, tunduklah pada suami. Untuk tunduk pada suami, itu proses seketika atau tahunan? Halo? Tahunan. Jauh lebih gampang Tuhan membelah Selat Hormuz daripada membuat istri tunduk pada suami. Kalau kalian masih lebih kagum lumpuh berjalan daripada pelaku firman, kalian belum percaya kepada Yesus dalam pengertian sesungguhnya.
Kalau kalian lebih percaya mayat bangkit di rumah duka daripada suami sangat sabar dan mengasihi istri, kalian masih belum tuntas mental dukunnya. Catat baik-baik, jangan anti kesembuhan, tapi jangan fokus kesembuhan, jangan fokus mujizat. Fokuslah perbuatan Tuhan yang ajaib, yaitu bertobat dan pelaku firman. Bertobat ini prosesnya panjang. Yesus datang ke dunia, dia menderita, dia mati di kayu salib, dia dikubur, panjang. Pelaku firman nggak bisa seketika. Dua ini berita Injil yang utama. Dua ini. Baca Matius 28 ayat 9 sampai 20. Dua ini. Semua khotbah apapun temanya harus menegur dosa. Semua khotbah apapun temanya, bawa jemaat pendengar firman itu untuk jadi pelaku firman. Itu nggak bicara seketika. Halo, jangankan istri tunduk pada suami. Jangankan suami sangat mengasihi istri. Untuk sabar itu nggak bisa seketika. Kalau kalian lebih kagum mayat bangkit daripada melihat orang sabar, kalian belum selaras dengan pikiran Kristus. Kalian percaya kepada Yesus menurut Anda. Makanya Tuhan tidak pernah kagum mayat bangkit. Karena itu sifatnya sementara. Mana kagum Tuhan dengan lumpuh berjalan. Tapi surga bersorak-sorai jika satu orang saja bertobat. Seisi surga bersorak-sorai. Tuhan mulai kagum kalau Anda dan saya suka bertobat. Yang kedua, Tuhan alamatkan nilai kita pelaku firman. Orang yang berbahagia, kata ini tangkap. Ini paling bernilai. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Nggak ada Tuhan berkata orang yang berbahagia kalau kankernya sembuh. Nggak ada. Selaraskan pemahaman kita dengan Tuhan. Kita harus memiliki pikiran Kristus. Nggak ada Tuhan berkata orang yang berbahagia kalau dia gembala terkenal. Enggak. Pendeta terkenal. Enggak. Rata-rata pendeta terkenal blunder tuh. Jangan pernah nikmati jadi pendeta terkenal. Itu rata-rata blunder. Orang nggak ada Tuhan berkata orang yang berbahagia kalau jemaatnya ratusan ribu. Enggak. Catat baik-baik. Rata-rata mega church itu blunder. Rata-rata mega church itu blunder. Rata-rata mega church itu memfokuskan kepada kuantitas, tapi mengorbankan kualitas. Apakah Tuhan Yesus nggak sanggup memuridkan 200.000 orang? Sanggup. Kenapa 12? Karena bicara kualitas, dari yang 11, Injil nyampe kemana-mana termasuk ke negeri kita Indonesia. Kualitas. Ini penting. Makanya dilarang Petrus dan murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Maafkan saya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda masih kompromi dengan dosa, Anda dilarang juga untuk menceritakan siapa Yesus. Ayolah. Satu orang baca ayat 21. Matius 16 ayat 21. Silakan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yes, itulah Mesias menurut Tuhan Yesus. Sejak waktu itu, yaitu sejak pengakuan Petrus dengan benar yang digunakan Allah mulut bibirnya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia penyandang kemesiasan, anak Allah hidup. Dia jelaskan harus pergi ke Yerusalem. Harus menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus menjelaskan Mesias yang sebenarnya. Apakah Petrus terima? Enggak tuh. Lihat ayat 22. Ayat 22. Sama-sama kita baca di masing-masing tempat. Satu orang yang menggunakan mic-nya mewakili kita. Dan kita baca sama-sama ayat 22. 1, 2, ya. Tapi Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya,
Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Artinya, dia nggak terima Mesias menurut Yesus. Dia mau percaya kepada Mesias menurut dia. Itulah kebanyakan orang Kristen. Sehingga orang Kristen suka mendengar Yesus penyembuhku. Tapi nggak suka dengan Yesus membongkar kemunafikanku. Banyak orang percaya kepada Yesus, mendekati Yesus sesuai dengan kesukaannya. Repot. Halo bapak-bapak, tolong jawab. Mana bapak-bapak lebih menikmati? Teguran istri atau pujian istri orang? Halo ibu-ibu, mana ibu-ibu lebih menikmati? Teguran suami atau pujian suami orang? Dari situ udah ada indikator Anda gak percaya Yesus menurut Yesus. Karena sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya, mana pernah dia mengenal saya sesungguhnya? Jadi setiap istri orang memuji saya, mana pernah berbobot pujiannya? Orang dia nggak kenal sesungguhnya siapa saya. Kalau orang bilang Pak Ridwan Tuhan betul luar biasa. Nggak usah ngomong gitu ibu. Ibu statement ibu nggak mengenal saya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau istri orang, kalau suami orang memuji kita, masuk telinga kanan, jangan keluar telinga kiri, langsung kanan juga, perboden. Gak usah kita terima. Tetapi kalau istri kita, kalau suami Anda menegur, catat baik-baik. Mana ada manusia di bumi ini sehebat istri saya dalam mengenal saya? Gak ada. Kalau istri saya menegur saya bodoh kalau tidak menikmatinya. Bapak-bapak, Anda bodoh kalau tidak menikmati teguran istri. Ibu-ibu, Anda bodoh kalau tidak menikmati teguran suami. Karena istrimu, suamimu, itu yang dikirimkan Tuhan untuk mendampingimu. Ayolah, belajar kita jujur menjadi Kristen yang benar. Kelihatan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk waktu menghadapi kesulitan, konflik. Tetaplah pelaku firman. Ditegur Tuhan Yesus. Salah itu. Akhirnya apa? Lihat ayat 23, ayat 23 Bapak Ibu. Lihat ayat 23. Ini serius sekali. Apa kata firman Tuhan ayat 23? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Yesus nggak pernah ngomong bohong. Yesus nggak pernah berlakon drama, enggak. Kenyataan Petrus lagi dikendalikan iblis. Enyahlah iblis. Halo Bapak Ibu. Kenapa ada iblis dalam diri Petrus? Tangkap. Bukan karena Petrus membunuh. Bukan. Petrus nggak membunuh di sini. Mengapa Petrus dikecolongan sama iblis? Bukan karena dia berzina. Bukan karena dia homoseks. Bukan dia karena koruptor. Bukan. Tetapi apa? Karena batu sandungan bagi Kristus, engkau satu batu sandungan bagiku. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Rata-rata orang Kristen gak dikendalikan pikiran Allah. Rata-rata manusia dikendalikan oleh pikiran manusia. Apalagi ketika konflik terjadi. Bapak-bapak, kalau istrimu marah-marah, cerewetnya belum sembuh-sembuh. Tetap pikirkan istrimu sebagaimana yang dipikirkan Allah. Jangan korbankan mengasihi istri. Sekalipun walaupun masih banyak dia belum berubah. Karena pikiran Allah, hai suami, kasihlah istrimu. Jangan korbankan tunduk pada suami, sekalipun suamimu berkelakuan masih banyak belum berubah. Karena Anda para istri, tunduk pada suami, nggak ada kaitan dengan kelakuan suami.
Anda tunduk pada suami karena itu perintah Allah, itu pikiran Allah. Maka jangan lagi menjalani kekristenan Anda menurut pikiran Anda, menurut pikiran Allah. Rata-rata gembala memikirkan jemaatnya menurut pikiran manusia. Sehingga banyak para gembala memperkaya diri dengan pelayanan-pelayanan. Akhirnya tidak sedikit pendeta-pendeta hamba Tuhan berpenampilan barang-barang mewah. Jam tangan mahal, mobil mewah, tapi nyanyiannya, ku tak membawa apapun juga. Dilarang keras Anda menyanyikan lagu ini kalau Anda menambah nilai Anda dari benda-benda yang Anda bawa ke sana kemari, Anda pamer. Istri pendeta atasnya ratusan juta. Dilarang keras Tuhan menyanyikan lagu, ku tinggal semua. Pada akhirnya, halo Bapak Ibu, banyak orang gereja, mayoritas orang gereja menjalani kerohaniannya, menjalani penggembalaannya, menjalani pelayanannya, menjalani ibadahnya, tidak menurut pikiran Allah, tapi pikiran manusia. Kenapa di gereja-gereja selalu menekankan mujizat-mujizat, bukan pertobatan dan pelaku firman? Karena rata-rata orang beribadah menurut ukuran manusia, bukan menurut pikiran Allah. Bukankah dua nilai ini, bertobat dan pelaku firman, yang menyenangkan hati Tuhan? Tahu nggak Anda rata-rata orang gereja nggak suka bertobat? Tolong satu orang baca Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perhatikan baik-baik ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara. Ada sukacita surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tahu Anda kalau Anda baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Anda baca berulang-ulang, kalimat pembanding jarang digunakan Tuhan. Kalau digunakan Tuhan itu teguran keras. 10 orang sakit kusta, semua sembuh. Satu yang menyenangkan hati Tuhan, 1:9. Tapi untuk pertobatan, 1:99. Halo, satu orang berdosa memerlukan pertobatan, 99 orang benar. Siapa orang benar? Para pendeta, dosen teologi, ketua sinode, rektor, pendeta terkenal, pendeta banyak mujizatnya, aktif pelayanan ke sana kemari. Rata-rata orang ini sulit bertobat. Sulit ditegur. Bapak Ibu, semakin lama kita melayani Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin jijik kita terhadap dosa. Oleh karena itu, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita suka teguran, nggak suka pujian. Kecuali kita kanak-kanak. Kalau kita kanak-kanak rohani, memang kita perlu seimbang disiplin, teguran, hukuman, punishment dengan reward, dengan pujian. Tapi kalau kita mulai dewasa rohani, kita nggak membutuhkan pujian, kita arahkan kepada Tuhan, kita lebih membutuhkan teguran. Seorang gembala harus memfasilitasi dirinya siap ditegur oleh jemaatnya, oleh lingkungannya. Sementara ini banyak pendeta tidak mau ditegur oleh orang sekitarnya. Halo, ada indikasi Anda dan saya akan menggenapi 99 kalau nggak suka ditegur. Ini penting.
Makanya Bapak Ibu, lebih banyak orang nanti ditolak Tuhan daripada dipilih Tuhan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Lebih banyak kambing daripada domba. Lebih banyak ilalang daripada gandum. Jangan lupa. Ini penting karena apa? Karena rata-rata orang gereja memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kenapa orang menyakiti kita? Kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena kita menggunakan pikiran Allah. Kenapa kalau orang menyakiti kita, kita benci, kita nggak suka berteman dia dengan dia lagi? Karena kita menggunakan pikiran manusia. Kenapa konflik rumah tangga? Ada orang tetap cerai karena orang-orang ini sesat. Orang menggunakan pikiran manusia. Kalau pikiran Allah, Anda sekalipun istrimu nggak berubah, sekalipun suami nggak berubah, jangan cerai. Kecuali kematian. Ada tokoh masyarakat bilang, saya cerai Pak, istri saya berzina. Tetap jangan cerai. Ini ayatnya Pak, Matius 19, kecuali berzina. Jangan kutip ayat firman Tuhan kalau nggak ngerti. Matius 19, kecuali berzina artinya apa? Tuhan konsisten. Cerai itu hanya mati. Makanya konteks kecuali berzina itu artinya apa? Orang Yahudi kalau orang berzina dirajam. Orang berzina sama dengan mati. Makanya boleh cerai karena sama dengan mati. Makanya tokoh masyarakat ini bilang, istrinya berzina. Saya tanya sama dia, udah dirajam nggak? Belum. Istrimu? Belum. Berarti belum mati kan? Belum. Nggak boleh cerai. Halo Bapak Ibu, Saudara, terbalik pun bumi ini jangan cerai. Kecuali kematian. Apa yang dipersatukan oleh Allah nggak boleh ceraikan manusia. Itu pikiran Allah. Halo, sekarang banyak pendeta menghalalkan perceraian. Udah cerai kawin lagi. Rusak gereja kalau begini. Saya bilang sama ada gereja yang cerai, dia kawin lagi. Saya bilang sama dia, waktu kau menikah, ayat firman Tuhan berkata, apa yang dipersatukan oleh Allah nggak boleh ceraikan manusia. Siapa yang dipersatukan? Kamu dan istrimu. Terus kalian cerai. Terus kau cari wanita lain. Terus menikah. Kau pakai lagi ayat itu. Apa yang dipersatukan? Yang dipersatukan Allah yang tadi. Bukan yang kemudian. Halo. Banyak orang, mayoritas orang, percayalah kalian, rata-rata orang percaya kepada Yesus menurut pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Makanya Bapak Ibu, bagian-bagian terakhir ayat 24 sampai ayat 27. Matius 16 ayat 24 sampai 27. Untuk percaya kepada Allah, menggunakan pikiran Allah, bukan pikiran manusia, yaitu lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus. Jangan lupa, yang harus fokus, yang nggak harus nggak usah fokus. Karena yang harus ada kaitan nanti dalam pengadilan Tuhan ketika Yesus datang menjadi hakim. Maka ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya, baru bisa Kristen. Arti Kristen, mengikut aku, pengikut Kristus. Anda dan saya nggak bisa Kristen kalau tidak militan menyangkal diri, memikul salib. Apapun konflik rumah tangga Anda, jangan pernah katakan, ayo kita cerai. Anda nggak mengikuti Yesus. Sangkal diri. Apapun konflik rumah tangga Anda. Apapun kejahatan orang, tetap ampuni kesalahan orang lain. Sangkal diri, pikul salib. Anda tahu, salah satu dosa yang sangat serius ialah, jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Allahmu tidak akan mengampuni engkau juga. Indikasi kita tidak mengampuni, satu kata, cerai. Cerai itu sebenarnya hakikatnya, substansinya tidak mengampuni. Jikalau kau tidak mengampuni, Allahmu tidak akan mengampuni engkau. Kanker nggak serius. Cerai sangat amat serius. Ini penting supaya kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah.
Makanya ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kalau Anda tetap bertahan dengan perkawinan Anda dengan segala pencak silatnya, Anda sedang memberikan nyawa Anda kepada Tuhan. Nggak apa-apa. Loh, di mana harga diriku? Nggak kemana-mana harga dirimu. Tetapi kalau ambil keputusan menyelamatkan nyawamu dengan caramu, kau kan kehilangan nyawamu. Ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ayat 27. Sebab anak manusia akan datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Bukan dalam konteks Yohanes 3 ayat 16. Bukan konteks Jumat Agung. Bukan konteks Paskah. Tapi konteks hakim. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Maka Bapak Ibu, kita tutup, kita buka Kisah Rasul pasal 4 ayat 18 sampai 20. Kita tutup dengan ayat ini. Akhirnya Petrus percaya Yesus Mesias, anak Allah yang hidup menurut pikiran Yesus, yaitu taat sampai garis akhir. Itulah pikiran Yesus. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan ayat 18. Setelah keduanya disuruh masuk, siapa keduanya? Petrus dan Yohanes. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes, mantan pengecut, mantan gak taat, lebih kurang 2 bulan sebelum kejadian ini. Ini 2 bulan setelah Petrus menyangkal Yesus. 2 bulan setelah Yesus disalibkan. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Ayat 20 kita sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kata kuncinya tidak mungkin. Substansinya nggak mungkin lagi kami pengecut. Nggak mungkin lagi kami nggak taat. Walaupun kalian salibkan kami. Walaupun akhirnya Petrus disalibkan terbalik. Tetap taat. Konflik apa Anda alami Bapak Ibu? Perkawinan Anda? Konflik dengan ekonomi? Konflik apa? Mau nggak kita berkata supaya kita menggunakan pikiran Allah? Ketika suami istri menjengkelkan, katakan kepada dirimu, hai jiwaku, silahkan kau pilih. Taat pada dirimu atau taat kepada Allah. Nggak mungkin lagi kau taat terus kepada dirimu. Maka tetap pelaku firman. Apa yang dipersatukan Allah nggak boleh ceraikan manusia. Kalau ipar Anda, teman gereja Anda, selalu melakukan sesuatu yang menyakitkan, rasanya kita benci, sulit mengampuni. Katakan kepada dirimu, hai jiwaku, silakan kau pilih. Taat kepada dirimu atau taat kepada Allah. Sebab nggak mungkin lagi kau taat sama dirimu. Maka kita mengampuni pelaku-pelaku firman sampai garis akhir. Itulah percaya kepada Allah menurut pikiran Allah. Maka fokus kita bukan janji Allah. Itu fokus Allah terhadap kita. Karena itu domain dia. Fokus kita perintah Allah. Makanya kita harus taat. Jangan kita abaikan perintah Allah. Sekalipun walaupun masalah yang kau hadapi berat. Maka kita harus taat kepada Allah. Nggak mungkin lagi bagi kita nggak taat kepada Allah. Ini harus dipelajari terus-menerus. Supaya 3 kategori, bukan saja percaya, bukan saja mempercayakan diri. Sebelum ajal kita tiba, kita harus sampai ke 3. Apa itu? Menjadi orang kepercayaan Yesus. Tangkap. Orang yang menghormati Natal, menghormati Jumat Agung, menghormati Paskah, menghormati Yesus datang kedua kali sebagai hakim,
Dia harus punya status menjadi orang kepercayaan Allah. 11 murid Yesus tanpa Yudas, akhirnya mereka menjadi orang kepercayaan Allah. Mereka finishing well, taat sampai garis akhir. Makanya Injil nyampe ke kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, BMC. Semua kita sekalian tolong taat sampai mati. Kesulitan, tantangan, nyawa sekalipun, jangan ancaman nyawa. Kita korbankan kesetiaan kita kepada Kristus. Karena kita mau percaya kepada Yesus, bukan menurut pikiran Allah. Bukan menurut pikiran manusia, melainkan pikiran Allah. Tuhan Yesus memberkati.